Bab 5019, menuju benua Changsuan. Orang yang mengendalikan benua Changsuan sekarang adalah saudara perempuanku yang baik. Aku kembali dari surga kedua hanya setelah mengetahui bahwa benua Changsuan sedang dalam masalah. Awalnya aku berencana untuk menyelesaikan urusan dengan kota Feihu, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan kalian. Sekarang saudara perempuanku telah memberitahuku melalui telepati bahwa seseorang telah mulai secara paksa mengendalikan benua Changsuan. Mo Qingyun dan Dev mengatakan semuanya dengan jujur. Karena Dev telah membawanya ke menara penekan setan, Mo Qingyun tidak akan lagi memperlakukan Dev sebagai orang luar. Jadi dia tidak lagi waspada terhadap Dev. Seharusnya itu orang dari istana ke-8. Aku akan menemanimu ke benua Changsuan untuk melihatnya, kata Dev. Bagaimanapun, Mo Qingyun telah banyak membantunya, dan sekarang Dev tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatnya mati. Dia juga ingin pergi ke wilayah manusia untuk melihat apakah dia bisa bertemu Yuki. Kakak, aku ikut denganmu. Sang Dewa Gila tiba-tiba muncul dan berkata, sebaiknya kau tetap di kota Badak. Kau berasal dari suku binatang, jadi tidak cocok bagimu untuk pergi ke tempat di mana ras manusia berada. Tuan Hu, ikutlah denganku. Dia manusia. Dev berkata kepada Humazi. Ah, apakah aku masih harus berlarian denganmu? Kau hampir membunuhku kali ini. Jika aku pergi bersamamu, apa yang akan terjadi pada kedua anak ayamku? Humazi enggan. Ya, bawa saja mereka. Kedua wanita itu juga manusia. Sudah tepat untuk membawa mereka ke benua Changsuan agar mereka bisa kembali ke kehidupan normal. Kata Dev. Tidak mungkin bagi dua Wano City, tidak melakukan apapun dan menunggu Humazi melakukannya setiap hari. Tidak apa-apa. Humazi mengangguk ketika mendengarnya. Dev tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya mengucapkan selamat tinggal kepada Godfly dan pergi. Dia tidak mengikuti Bai Yi dan mengatakan bahwa, bagaimanapun juga, Bai Yi masih sedih. Dev harus menemukan cara untuk membawa Bai Qian ke surga, sehingga akan ada seseorang yang menemani Bai Yi, itu akan lebih baik. Dev dan anak buahnya langsung menuju benua Changsuan, membawa serta guru Huo. Jika penghancuran benua Changsuan benar-benar merupakan pekerjaan istana ke-8, maka gunakanlah Master Huo untuk mengancam Huo Zhao. Tetapi pada saat ini, benua Changsuan telah dilanda kekacauan. Ketika Tetua Agung Istana ke-8 membawa rakyatnya ke benua Changsuan sudah dalam kekacauan. Sekarang Huo Zhao telah membawa orang ke sini secara langsung, dan kini benua Changsuan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Di benua Changsuan, di dalam istana yang megah, raja-raja dari 3 negara terbesar berkumpul di sini. Di antara mereka adalah Ayah Aisa, Asnu. Orang-orang ini berkumpul di sini, menunggu Suano, pengendali benua Changsuan. Namun setelah menunggu seharian, tetap saja tak ada tanda-tanda kehadiran Suano di singgasana istana. Menurutku, kita harus berhenti menunggu dan menyerah saja. Bahkan jika Suano datang, dia tidak sebanding dengan orang-orang itu. Mereka semua dari klan dewa. Raja Dongmeng berdiri dengan marah dan bersiap untuk pergi. Asnu mengerutkan kening dan berkata, siapapun yang berani menjadi pengkhianat, jangan salahkan aku karena buta. Asnu, apa maksudmu? Raja Dongmeng melotot. Apa maksudmu dengan itu? Kau ingin menjadi pengkhianat, dan akulah orang pertama yang tidak setuju. Kita, orang-orang benua Changsuan, bisa mati dalam pertempuran, tetapi kita tidak bisa menyerah. Selama bertahun-tahun, bukankah kita manusia sudah cukup diganggu? Karena orang-orang seperti kalian yang takut mati, ras manusia kita menjadi begitu sengsara. Kata Asnu dengan marah. Omong kosong. Katakan lagi. Raja Dongmeng juga marah. Baiklah, diamlah dan tunggu apa yang dikatakan Suano. Pada saat ini, Raja Celi berdiri dan membujuk kedua pria itu untuk pergi. Pada saat ini, cahaya biru tiba-tiba menyala di atas tahta. Melihat hal itu, mereka bertiga berlutut di tanah dan menundukkan kepala. Saya melihat seorang gadis sangat muda berpakaian biru muncul di singgasana. Bab 5020, Perjalanan Waktu. Ini adalah Suano yang mengendalikan benua Changsuan. Suano, 70% negara di benua Changsuan kita telah tunduk pada kuil. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir seluruh benua Changsuan akan menjadi cabang kuil. Kata Asnu dengan cemas. Jangan panik, aku sudah memberitahu sahabatku. Dia membawa orang ke sini. Dia dari surga kedua. Kata Suano. Namun kata-kata Suano tidak meyakinkan mereka bertiga. Karena mereka tahu bahwa orang-orang di kuil-kuil itu jelas bukan dari tingkat pertama. Lagi pula, para dewa dianggap sangat berkuasa di seluruh surga, kalau tidak, mereka tidak akan mampu menciptakan ras mereka sendiri dan menjadi begitu sombong serta memandang rendah semua orang. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang dari surga kedua datang membantu, kemungkinan besar itu tidak akan ada gunanya. Suanu, aku ingin tahu kapan bantuan akan tiba. Aku khawatir dalam beberapa hari, seluruh benua Changsuan kita akan jatuh. Raja Dongmeng bertanya. Dia akan segera tiba. Dia bisa menggunakan perjalanan waktu. Perjalanan ini akan cepat. Jangan panik. Suano berkata dengan sangat tenang. Tetapi hanya dia sendiri yang tahu betapa paniknya dia saat ini. Belum lama ini, kota itu diserang oleh kota Feihu.
tidak hanya kehilangan sejumlah besar sumber daya, tetapi banyak juga orang yang ditangkap dan digunakan sebagai budak. Sekarang orang-orang dari kuil datang lagi dengan sangat cepat, yang membuatnya sangat panik. Meskipun seluruh benua Changsuan luas dan memiliki banyak kultivator, kekuatan umum mereka tidak tinggi. Tidak ada cara untuk melawan serangan di kuil. Menghadapi orang-orang itu di kuil, mereka tidak punya pilihan selain menyerah atau menunggu untuk dibantai. Satu-satunya harapannya sekarang adalah Mo Qingyun dapat datang dengan cepat dan membawa orang untuk membantunya membalikkan kekalahan. Pada saat ini, di wilayah udara benua Changsuan, cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba menyala, diikuti oleh serangkaian sosok yang muncul. Orang-orang ini adalah Dev dan kelompoknya. Kali ini, tidak seperti sebelumnya, mereka akan muncul dalam susunan teleportasi. Kali ini mereka benar-benar muncul di udara. Melihat gedung-gedung tinggi yang berdiri di bawah kakinya, Dev merasa sedikit bingung. Bukankah kita menggunakan susunan teleportasi? Dev bertanya. Karena ketika dia berada dalam cahaya putih tadi, dia merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan, dan Dev hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk melindungi tubuhnya. Jika itu adalah susunan teleportasi, situasi ini tidak akan mungkin terjadi. Tentu saja tidak. Ini adalah perjalanan waktu, yang jauh lebih berguna daripada susunan teleportasi. Susunan teleportasi mengharuskan kedua lokasi memiliki susunan, dan keduanya harus terhubung satu sama lain. Mo Qingyun mengikuti Dev untuk menjelaskan. Perjalanan waktu, Dev tiba-tiba menyadari, ini seharusnya merupakan versi teleportasi yang disempurnakan, bukan? Dev tahu bahwa teleportasi dapat memungkinkan seseorang berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara instan. Tetapi jarak teleportasi biasanya sangat pendek. Perjalanan waktu dan ruang seperti ini dapat melibatkan jarak puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu mil. Saya rasa begitu, Mo Qingyun mengangguk, lalu menukik ke bawah. Begitu mereka mendarat di tanah, mereka ditatap oleh seorang pria dengan tatapan waspada. Siapa kamu? Pria itu sangat waspada. Apakah ini benua Changsuan? Mo Qingyun bertanya. Iya, pria itu mengangguk. Aku di sini untuk mencari Suanomu, kata Mo Qingyun. Mencari Suanu kita, pria itu tertegun, lalu menatap Mo Qingyun dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan dengan Suanu kami? Aku temannya, dan dia datang untuk memintaku datang. Apakah benua Changsuanmu sedang diserang? Mo Qingyun bertanya. Ya, pria itu mengangguk. Dengan sedikit keterkejutan di wajahnya, apakah Anda pembantu yang diundang oleh Suani? Saya rasa begitu, kata Mo Qingyun. Dev memandang pria di depannya dan mendapati bahwa dia baru saja mencapai alam keabadian yang tersebar. Dan masih banyak aura di sekitar, tetapi semuanya sangat lemah, dan sebagian besarnya berada di alam keabadian. Tampaknya kekuatan benua Changsuan benar-benar lemah. Bab 5021, membuat mereka jijik. Apakah karena manusia lebih sulit mengamalkannya dibandingkan dengan para setan atau binatang? Lelaki itu berkata dengan gembira, di mana orang-orangmu? Di mana mereka? Hanya sedikit dari kita, kata Mo Qingyun. Pria itu tertegun, lalu senyum di wajahnya menghilang, apa gunanya kalian? Sekarang 70% benua Changsuan telah jatuh. Kalian tidak berguna. Saya sarankan kamu pergi saja, jangan sampai kamu menjadi tawanan orang lain. Kalian ini, apa kalian memandang rendah kami? Hu masih sedikit tidak senang. Namun sebelum lelaki itu bisa mengatakan sesuatu, bumi tiba-tiba berguncang. Wajah lelaki itu berubah drastis, dia mengerutkan kening dan berkata, cepat pergi, orang-orang dari kuil akan datang. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat selusin pria berpakaian hitam dari istana ke-8 datang dari kejauhan. Di antara mereka ada seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu dan sanggul di kepalanya, memimpin tim. Hanya selusin orang ini saja yang membuat kehampaan di sekitarnya bergetar, dan tekanan yang mengerikan itu luar biasa. Tak lama kemudian, teriakan terdengar di mana-mana. Banyak orang terjatuh ke tanah dan kesulitan bernafas. Melihat ini, Dev langsung memanggil pedang pembunuh naga dan aura pedang yang mengerikan pun muncul. Lalu dia mengayunkannya pelan, dan tekanan mengerikan itu pun lenyap seketika. Semua orang merasakan dada mereka rileks dan mereka semua bangkit dari tanah. Pada saat ini, pria itu menatap Dev dengan mata penuh keterkejutan dan kebingungan. Karena dia menemukan bahwa Dev hanya berada di tingkat pertama alam abadi longgar, setingkat dengan dirinya, tetapi dia mampu dengan mudah menerobos tekanan yang mengerikan ini. Orang tua berjubah abu-abu itu juga sedikit tertegun, dan segera datang di depan Dev dan yang lainnya. Ketika orang tua itu melihat Guru Huo, dia langsung menjadi gembira. Tetua ketiga, selamatkan aku, selamatkan aku. Ketika Guru Huo melihat orang tua itu, dia langsung berteriak. Lepaskan pangeran kami dan aku akan mengampuni nyawamu. Tetua ketiga berteriak dengan marah. Lelaki itu tadi tertegun. Dia tidak menyangka bahwa di antara Dev dan kelompoknya, sebenarnya ada seorang pangeran dari kuil. Saat ini, puluhan ribu orang telah berkumpul di sekitar Dev dan kelompoknya. Berhadapan dengan belasan pria berpakaian hitam dari 8 istana, tak satu pun dari puluhan ribu kultivator manusia berani melangkah maju, wajah mereka masing-masing menampakkan ekspresi ketakutan. Melihat ini, Dev mendesah tak berdaya. Kapan ras manusia menjadi begitu lemah dan tidak kompeten?
Dengan jumlah kalian sebanyak itu, apakah kalian takut pada selusin dari mereka? Dev bertanya pada pria itu. Kita tidak cukup kuat, dan itu tidak bisa dikompensasi dengan jumlah. Pria itu berkata tanpa daya. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Dev ingin melihat apa yang dipikirkan orang-orang di benua Changshuan. Jika layak diselamatkan, maka kami dapat membantu. Jika mereka semua pengecut, Dev tidak ingin membuang-buang waktunya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Menyerah atau bertarung sampai mati. Tapi kami tidak akan menyerah. Sekalipun kami tidak bisa mengalahkan mereka, kami akan tetap menyeka ingus mereka. Kamu bukan dari benua Changshuan, jadi sebaiknya kamu segera pergi. Aku akan membawa orang-orang ke tempat pembuangan sekarang juga dan membuat mereka jijik sampai mati. Pria itu berkata kepada Dev. Apakah begini caramu melawan? Dev tertawa. Apa yang harus saya lakukan? Pria itu tidak berdaya. Berhentilah mengomel padaku dan segera bebaskan pangeran kita. Apa kau tidak mendengarku? Melihat Dev mengabaikannya, tetua ketiga berteriak lagi. Kau benar-benar menyebalkan. Dev akhirnya menatap tetua ketiga dan tiba-tiba mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Sinar pedang yang tajam menyambar bagaikan meteor. Wilayah udara di sekitarnya tampak terkompresi dalam sekejap, dan semua orang hampir berhenti seketika, membuatnya sulit untuk bergerak. Ketiga tetua itu terbelalak lebar, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Dia menyaksikan dengan tak berdaya ketika cahaya pedang menebas lehernya. Kepalanya terangkat tinggi, dan dia bahkan dapat melihat tubuh tanpa kepalanya jatuh langsung ke tanah. Kepalanya terangkat ke udara, masih berkedip, tetapi kesadarannya belum hilang. Bab 5022, saatnya pamer. Ketika kepalanya tertunduk berat, kesadaran tetua ketiga langsung lenyap. Bunuh dengan satu pedang. Semua orang menatap Dev dengan tak percaya. Terutama laki-laki itu, dia benar-benar tidak percaya bagaimana Dev, seorang abadi tingkat pertama, dapat melakukan hal itu. Ketika selusin pria berpakaian hitam melihat ini, mereka saling memandang, lalu berbalik dan lari. Lari, lari. Melihat hal itu, lelaki itu berteriak cemas. Dev tersenyum tipis dan melemparkan pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang pembunuh naga melengkung di udara dan semua pria berpakaian hitam yang telah berlari ratusan mil jauhnya pun terpenggal kepalanya. Lebih dari selusin kepala terlempar tinggi ke udara, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Pedang pembunuh naga kembali ke tangan Dev, tanpa setetes darah pun di atasnya. Pria itu tercengang, dan semua orang di sekitarnya tercengang. Apakah menurutmu kami bisa membantu benua Changshuanmu keluar dari krisis? Dev bertanya pada pria itu. Pria itu mengangguk kaku, lalu berlutut di kaki Dev, juru selamat, Anda adalah penyelamat benua Changshuan kami. Penyelamat, penyelamat, penyelamat. Puluhan ribu orang berlutut, dan teriakan mereka bergema di langit. Merasakan pemandangan ini di depannya, Dev merasa sangat nyaman. Bukankah itu hebat? Jika kamu ingin pamer lagi, bisakah kamu membiarkanku melakukannya juga? Humazi berkata kepada Dev dengan penuh rasa iri. Tentu saja boleh, tapi aku khawatir kamu tidak cukup kuat. Jangan mencoba bersikap tenang dan berakhir dengan tamparan di wajah. Dev tertawa. Omong kosong, jangan lupa bahwa saat aku menjadi abadi, kau masih kecebong. Humazi menatap Dev dengan dingin. Kamu sudah mati beberapa kali, kenapa kamu masih tidak bisa melihatnya? Apa gunanya berpura-pura keren? Dev menghela nafas dan berkata. Tidak baik berpura-pura keren, mengapa kamu selalu melakukannya? Humazi bertanya. Dev, siapa yang berani membunuh orang-orang istana ke-8 kita? Diiringi tangisan lirih. Saya melihat seorang wanita memakai baju besi putih, membungkus lekuk tubuhnya yang indah, memakai helm emas, dan dengan mata terbuka lebar datang dengan cepat. Pada saat yang sama, di belakang wanita itu, ada selusin wanita mengenakan baju besi hitam. Momentum orang-orang ini jauh lebih kuat daripada tetua ketiga dan anak buahnya tadi. Tuan Hu, sudah saatnya Anda pamer. Mereka semua wanita. Dev tersenyum sedikit dan berkata. Hehe, Hu masih tersenyum, dan air liur di mulutnya menetes. Melihat ini, Mo Qingyun sedikit mengernyit. Jangan kaget, Nona Mo. Tuan Hu tidak punya hobi apapun, dia hanya menyukai wanita. Dev buru-buru menjelaskan. Kakak perempuan. Ketika Guru Huo melihat wanita itu, dia buru-buru berteriak. Dev tertegun dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Huo Zhao memiliki seorang putri. Tetapi wanita itu bahkan tidak memandang Guru Huo. Sebaliknya, dia menatap tetua ketiga yang sudah mati dan yang lainnya, dan berkata dengan marah, siapa yang membunuh tetua ketiga? Berdirilah, atau aku akan membunuh kalian semua. Itu aku membunuhnya. Melihat hal itu, Humazi segera melompat dan menghampiri wanita itu. Kecantikanku, aku telah membunuh ketiga orang tuamu. Aku ingin meminta maaf padamu. Humazi tersenyum dan berkata, maafkan aku. Jika kamu tidak menerima permintaan maafku, aku bisa memberikan diriku kepadamu sebagai kompensasi. Apapun perintahmu, aku akan menuruti perintahmu sepenuhnya, oke? Saat Humazi mengatakan ini, dia benar-benar mulai melepas celananya. Wanita itu tersipu dan melotot marah ke arah Humazi. Dasar tua mesum, aku akan membunuhmu.
Wanita itu tiba-tiba mengeluarkan pedang dan menusuk langsung ke arah Humazil. Sial, kamu serius? Humazil terkejut dan segera mundur. Hentikan dia, aku ingin mengebiri dia sendiri. Wanita itu berteriak. Tak lama kemudian, belasan prajurit wanita berbaju besi hitam mengepung Humazil. Bab 5023, sungguh disayangkan. Atas perintah wanita itu, lebih dari selusin prajurit wanita berbaju besi hitam langsung membentuk formasi. Tombak di tangannya berubah menjadi cahaya dingin yang memenuhi langit dan mengelilingi Humazil. Para prajurit wanita ini bekerja sama dengan sangat baik, dan kemanapun ujung senjata mereka menunjuk, jaring kekuatan spiritual yang tidak dapat ditembus akan terjalin di udara. Ya ampun, kejam sekali ya gadis-gadis. Humazil menjerit dan menghindar di bawah bayangan senjata itu, melemparkan jimat-jimat di tangannya satu demi satu. Namun saat jimat tersebut menyentuh baju zirah prajurit wanita berbaju hitam, mereka lenyap tanpa jejak bagaikan setetes air di lautan. Ekspresinya berubah, armor sihir terlarang protos. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah tombak telah menembus lengan bajunya, meninggalkan bekas berdarah di lengannya. Humazil merasakan sakit dan segera membuat gerakan memanggil jimat, yang memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Namun para prajurit wanita itu hanya menyipitkan mata mereka sedikit dan tidak mengurangi serangan mereka sedikitpun. Melihat bahwa dirinya akan dipaksa ke dalam situasi yang sulit, Humazil akhirnya berteriak sekeras-kerasnya, "Dev, apakah kamu masih di sini untuk menonton kesenangan? Tuan Hu, saya memberimu kesempatan untuk pamer, tapi sayang sekali kamu tidak bisa melakukannya." Dev tertawa. "Kamu masih saja bicara omong kosong. Cepatlah bertindak, atau aku akan mati." Humazil berteriak. Dev dan Mo Qingyun saling berpandangan dan menyerang pada saat yang sama. Pedang pembunuh naga berubah menjadi pelangi panjang berwarna merah darah, seketika menghancurkan ujung senjata ketiga prajurit wanita itu. Mo Qingyun membentuk segel dengan tangannya, dan puluhan tanaman merambat berwarna tinta tiba-tiba muncul dari tanah dan menjerat pergelangan kaki beberapa prajurit wanita lainnya. Wanita terkemuka melihat ini dan matanya bersinar dingin di bawah helm emasnya, beraninya manusia hina ini melawan keagungan para dewa. Pedang di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan energi pedang yang tajam menyapu, memotong semua tanaman merambat gelap. Membunuh. Ketika lelaki dari benua Changsuan melihat ini, dia terinspirasi untuk bertarung oleh Dev dan yang lainnya dan mengangkat tangannya dan berteriak. Puluhan ribu biksu mengalir masuk seperti air pasang, dan mereka tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Bergabungnya Dev dan Mo Qingyun membuat kesulitan bagi prajurit wanita ini. Kini, puluhan ribu kultivator dari benua Changsuan tiba-tiba menyerang serentak, membuat mereka kewalahan dan takluk satu demi satu. Namun pada saat ini, para prajurit wanita berbaju hitam yang sudah tak berdaya itu tiba-tiba berteriak serempak, kemuliaan para dewa tidak boleh dinodai. Baju zirah di tubuh mereka tiba-tiba menyala dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan energi spiritual dalam tubuh mereka mulai berbalik secara liar. Tidak bagus, cepat mundur. Pupil mata Dev tiba-tiba mengecil, dan pedang pembunuh naga membentuk penghalang berwarna merah darah di depannya. Saat berikutnya, ledakan memekakkan telinga terdengar satu demi satu, dan lebih dari selusin bola cahaya putih yang menyilaukan meledak di tengah kerumunan. Badai kekuatan spiritual yang dahsyat melanda area seluas ratusan kaki, dan ratusan biksu yang berada di depan langsung berubah menjadi kabut darah. Ketika asap dan debu menghilang, lebih dari selusin lubang dalam dengan diameter lebih dari 100 kaki muncul di medan perang. Ya ampun, gadis-gadis baik sekali, kok mereka semua meledak bahkan sebelum sempat merasakannya. Buat apa repot-repot, lebih baik hidup sengsara daripada mati. Humazil patah hati. Para pembudidaya manusia di benua Changsuan juga terkejut. Para dewa memang sombong, tapi aku tak menyangka wanita akan begitu pantang menyerah dan lebih memilih patah daripada tunduk. Mereka sangat berkemauan keras. Pada saat ini, wajah Guru Huo menjadi merah dan putih, dan dia merasa sangat malu. Dia juga seorang dewa, dan pangeran istana ke-8, tetapi dia takut mati. Dia hanya memiliki kesombongan para dewa, tetapi tidak memiliki tulang punggung mereka. Wanita itu menatap anggota tubuh dan lengan yang patah di tanah, tatapannya sangat dingin dan dia berkata, "Apakah kamu melihat itu? Kami, klan dewa, tidak dapat dinodai." Dia perlahan membuang pedangnya, dan baju besi putih di tubuhnya mulai memancarkan cahaya kemasan. Dengan jiwaku, aku akan memberi penghormatan kepada. Sialan, wanita ini juga akan meledakkan dirinya sendiri. Ketika Humazil melihat ini, dia langsung berteriak kesakitan. Tentu. Dev tiba-tiba berteriak keras, dan sumber waktu dalam tubuhnya melonjak keluar, langsung menghentikan waktu di area ini. Kekuatan yang meletus dalam tubuh wanita itu pun terhenti seketika. Dia melawan dengan keras, dan helm emasnya terlepas, menampakkan wajah heroik, "Lepaskan aku. Kalian yang hina." Boom! Dev mendekat dan menamparkan wanita itu. Bersambung.